Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan tema Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dan anggota saya sendiri Mutmainah NIM 102190146 dan rekan saya Nanda Trilestari 102190146. Subbab yang akan dibahas yang pertama konsep dasar dan sejarah BPRS, yang kedua tujuan dan karakteristik BPRS, yang ketiga kegiatan usaha BPRS, dan yang terakhir strategi pengembangan BPRS. Subbab pertama yang akan dibahas yang pertama adalah konsep dasar dan sejarah BPRS. BPRS merupakan lembaga keuangan bank yang dibawahi oleh Dewan Kebijakan Moneter yang melakukan kegiatan ekonominya berdasarkan prinsip syariah tanpa menghalalkan riba dan bunga, yang berorientasi pada masyarakat di tingkat desa ataupun kecamatan. Perbankan berfungsi untuk melayani masyarakat di daerah pedesaan atau pinggiran atau biasanya dikenal dengan rural banking. Di Indonesia sendiri, rural banking dikomodasikan dalam bentuk lembaga bank pengkreditan rakyat atau biasa disebut BPRS dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau biasa disebut BPRS. Lembaga keuangan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat di daerah pedesaan ataupun pinggiran yang terjangkau oleh bank umum, baik dari penyimpanan dana nasabah maupun segi pembiayaan. Cikal bakal lahirnya Bank Syariah di Indonesia pertama kali dirintis dengan mendirikan 3 BPR Syariah, yaitu yang pertama PT BPR Dana Madanatillah Kecamatan Margahayu Bandung, yang kedua PT BPR Berkah Amal Sejahtera Kecamatan Banjaran Bandung, yang ketiga PT BPR Amanah Rabbaniyah Kecamatan Banjaran Bandung. Pada tanggal 8 Oktober 1990, ketiga BPRS Syariah tersebut telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya, dengan bantuan asisten teknis dari Bank Bukopin Cabang Bandung yang memperlancar penyelenggaraan pelatihan dan pertemuan para pakar perbankan, pada tanggal 25 Juli 1991, BPR Dana Mardatillah, BPR Berkah Amal Sejahtera, dan BPR Amanah Robbaniyah mendapat izin usaha Menteri Keuangan Republik Indonesia. Subbab selanjutnya adalah tujuan dan karakteristik BPRS. Tujuan dari BPRS ada 4. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan. Yang kedua, menambah lapangan kerja terutama di tingkat kecamatan sehingga dapat mengurangi arus urbanisasi. Yang ketiga, membina semangat ukhuwah Islamiyah melalui kegiatan ekonomi dalam rangka meningkatkan pendapat per kapita menuju kualitas hidup yang memadai. Yang terakhir, mempercepat perputaran aktivitas perekonomian karena sektor real akan bergairah. Selanjutnya, karakteristik BPRS dalam aktivitas operasional perbankan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau biasa disebut BPRS dilarang pertama melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah. Yang kedua, menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam pembayaran. Yang ketiga, melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali penukaran mata uang asing dengan izin dari Bank Indonesia. Yang keempat, melakukan kegiatan usaha perasuransian kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah. Yang kelima, melakukan penyertaan modal kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Yang terakhir, melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang telah diatur dalam undang-undang. Terima kasih. Untuk bahasan selanjutnya mengenai kegiatan usaha BPRS dan strategi pembiayaan BPRS akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Trilestari, NIM 102190149,
Di sini saya akan meneruskan penjelasan dari Mbak Mutmainah. Poin selanjutnya yaitu tentang kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau yang disingkat dengan BPRS. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kegiatan usaha BPRS ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan penghimpunan dana masyarakat. Kegiatan dana penghimpunan masyarakat tersebut meliputi yang pertama, simpanan berupa tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadiah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian yang kedua, yaitu investasi berupa deposito atau tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah juga. Kegiatan yang kedua yaitu kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat. Penyaluran dana tersebut dalam bentuk yang pertama, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah. Yang kedua, pembiayaan untuk transaksi jual beli berdasarkan akad murabahah, salam atau istisna. Kemudian yang ketiga, pinjaman berdasarkan akad qard. Yang keempat, pembiayaan penyewaan barang bergerak ataupun tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiyah bitamlik. Selanjutnya yang ketiga, pengambil alihan hutang berdasarkan akad hawalah. Kegiatan yang ketiga yaitu menempatkan dana pada bank syariah lainnya dalam bentuk titipan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah dan atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian kegiatan yang keempat, memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan unit usaha syariah. Kemudian kegiatan yang kelima yaitu menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha bank syariah lainnya yang sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia. Poin selanjutnya yaitu strategi pengembangan BPRS. Adapun strategi pengembangan BPRS yang perlu diperhatikan adalah langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, langkah-langkah untuk menyosialisasikan keberadaan. Poin selanjutnya yaitu tentang strategi pengembangan BPRS. Adapun strategi pengembangan BPRS yang perlu diperhatikan adalah langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, langkah-langkah untuk menyosialisasikan keberadaan BPRS bukan hanya produknya saja, tetapi sistem yang digunakan perlu diperhatikan juga. Upaya ini dapat dilakukan melalui BPRS dan menggunakan strategi pemasaran yang halal. Hal lain yang dapat ditempuh adalah perlunya kerjasama antara BPRS dengan lembaga-lembaga non-pendidikan ataupun lembaga pendidikan yang mempunyai relevansi dengan visi dan misi BPRS untuk menyosialisasikan keberadaan BPRS. Kemudian yang kedua, usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas SDM dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan mengenai lembaga keuangan syariah dan lingkungan yang memengaruhinya. Untuk itu, diperlukan kerjasama di antara BPRS dengan lembaga pendidikan untuk membuka pusat pendidikan lembaga keuangan syariah atau kursus singkat lembaga keuangan syariah. Selanjutnya yang ketiga yaitu melalui pemetaan potensi dan optimasi ekonomi daerah akan diketahui seberapa besar kemampuan BPRS dan lembaga keuangan syariah yang lain dalam mengelola sumber-sumber ekonomi yang ada. Dengan cara itu dapat dilihat kesinambungan kerja di antara BPRS. Demikian juga kesinambungan kerja BPRS dengan Bank Syariah dan BMT. Hal ini akan meningkatkan koordinasi di antara lembaga-lembaga keuangan syariah. Kemudian yang keempat, BPRS bertanggung jawab terhadap masalah keislaman masyarakat setempat di daerah BPRS tersebut ada ya. Oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan rutin keagamaan dengan tujuan meningkatkan kesadaran akan peran Islam dalam bidang ekonomi.
Demikian juga pola ini dapat membantu BPRS dalam mengetahui gejala-gejala ekonomi sosial yang ada di masyarakat. Hal ini akan menjadi kebijakan BPRS di bidang keuangan lebih sesuai dengan koordinasi masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.